Shalom, selamat beribadah hari Minggu. Dan saya mau mengucapkan terima kasih Pastor Erwin Wijaya yang sudah mengundang saya untuk bisa menjadi saluran berkat bagi semua domba Tuhan yang terkasih di Pulau Batam. Kami bersyukur bahwa di musim pandemi ini betul-betul membawa kita kepada krisis. Tapi di tengah krisis ini kita sedang berlatih dan dilatih oleh nakoda yang sangat unggul, nakoda yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya, yang tidak seperti manusia yang bisa berdusta, namanya Yesus Kristus. Dan kita semua dilatih untuk menjadi pengarung badai lautan yang unggul sama seperti Dia. Nah, kalau kita belajar semua keempat buku Injil yang Yesus sendiri berbicara, tidak ada satu muridnya yang dibentuk di istana, di ruang yang sejuk. Tapi semua dibawa ke tempat-tempat yang betul-betul penuh badai, penuh dengan tantangan, penuh dengan baik manusia maupun dari alam. Nah, saya berdoa pesan Tuhan hari ini merupakan suatu pembelajaran untuk dibentuknya dan dilahirkannya generasi yang berbeda keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa untuk memulai pelajaran ini. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari yang spesial. Setiap kali kami bisa mendengar firman-Mu, itu anugerah. Kami memiliki telinga yang bisa disetel dalam frekuensinya Tuhan. Kami berdoa, kami hidup setiap hari karena telinga kami mendengar, mata kami melihat apa yang Tuhan sedang lakukan. Supaya hidup kami di bumi, di Pulau Batam ini, sesuai langkah kaki Tuhan dan derap kaki Tuhan, sehingga hasil yang Tuhan siapkan bagi kita menjadi nyata bagi hidup kita masing-masing. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, kita akan belajar di tengah badai ini. Tidak ada habitat atau nuansa yang paling tepat untuk kita jadi pembelajar, kecuali di tengah badai. Kalau lagi nyaman, agak santai, agak kita kendor-kendor. Tapi pada waktu badai, either kita tanggap atau kita tertangkap, terjerat di tengah-tengah badai ini. Saya berdoa Anda tanggap seperti Yesus tanggap. Oke, tema hari ini adalah loving well is listening well. Kalau Anda mencintai sesama, Anda akan mendengar sesama. Cara mendengarnya, cara yang membuat sesama itu dikasihi. Cara yang membuat orang itu dihormati, disegani. Nah, orang itu tidak disayang karena kita terus mengeluarkan kata-kata I love you, aku sayang padamu, aku mengasihi engkau. Atau kalau orang Amerika bilang honey I love you. Kalau orang Indonesia berkata madu, nggak cocok ya, jangan panggil madu, kocak gitu saudara. So bagaimana sih ekspresikan yang paling tepat di musim pandemi ini? What is the best way to express that we love you, that we honor you, that we esteem you? Kita mengutamakan engkau, kita menghargai engkau. How do we express it? Di tengah krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis keselamatan keluarga kita. Setiap hari pasien terjangkit COVID-19 ini meningkat. Dari mana kita bisa tahu? Laporan tentunya dari Badan Pemerintah, Departemen Kesehatan, dan juga fakta bahwa rumah sakitnya kurang tempat rawatnya. Banyak teman-teman pelayanan saya yang berkata, Ibu Indri, ada nggak orang yang punya hotel? Kami mau invest untuk bisa diubah menjadi rumah sakit sementara, penanganan daripada awal COVID ini. Nah, itu udah bukti pertanyaan itu, kurang tempat, terlalu banyak pasien. Nah, di kondisi seperti ini, we can be worrying. Kita bisa khawatir. Nah, saya mau ajarkan kepada Anda semua hari ini, bagaimana krisis-krisis yang saya alami, terutama yang paling keras buat saya itu tahun 2015, yang membawa saya ternyata siap mental dan batin di Maret 2020. Pada waktu pemerintah Republik Indonesia pertama kali menetapkan adanya PSBB atau karantina kota, karantina ibu kota Republik Indonesia, terutama yang paling
merah kondisinya. Karena semua orang dari segala macam pelosok, pulau, kota, luar kota Indonesia kumpulnya tuh di Jakarta. Sekarang kita di lockdown di sini. Nah, untuk saya memperoleh hikmat, aset, a gift, hadiah dari Tuhan, itu saya alami di tengah krisis. Saya berdoa ini membangun, menguatkan Anda. Nah, untuk saya bisa menemukan berkat dari Tuhan, hadiah di tengah badai ini, saya melihat siapa saya. Krisis membawa kita melihat ke dalam. Kalau Anda datang ke Tuhan, Dia bawa Anda mengenal dirimu dulu, sebelum Anda kenal Tuhan. Isn't it interesting? Nah, kita ada pertanyaan seperti ini, yang saya mau ajukan kepada Anda semua. Apakah kita ini pendengar yang baik bagi sesama? Di tengah badai krisis pandemi COVID-19 ini. Are we a good listener to others in the midst of the stormy crisis of pandemic COVID-19? Apakah kita ini sebetulnya pendengar yang baik? Because people are panicking. Orang kalau panik mau didengar. Jangan dinasihati, jangan dimarahin. Dulu, saya kalau orang panik gak bisa diem. Saya sendiri juga lagi mesti mikir sebagai pemimpin. Karena keputusan saya menentukan. Go ahead or stop. Kalau mau go ahead, what to do? Nah, itu mesti ada clarity yang tepat. Sehingga semua jajaran pemimpin bisa jelas dan melaksanakan apa yang diinstruksikan pemimpinnya. Nah, untuk menjadi pemimpin yang mendengar instruksi di atas segala instruksi dari komandan, di atas segala komandan, panglima perang, dan segala panglima perang Yesus Kristus, saya mesti bisa mampu mendengar. Nah, untuk itu saya mau tanya pada Anda, apakah Anda pendengar yang baik akan hadirat Tuhan? Are you a good listener, even to the presence of God? Pertanyaan saya ini penting sekali untuk Anda hayati ya. Sebab yang ditanya di sini adalah, apakah Anda pendengar yang baik akan hadirat Tuhan? Artinya gini loh, waktu Tuhan hadir, do you know Dia hadir? Wow, ini satu konteks lagi, pelajaran khotbah lain lagi. Nah ini saya belajar selama 5 bulan pandemi ini. I'm learning. When God is present, waktu Allah hadir, when we wait upon the Lord, waktu kita menanti di hadapan Allah, berdiam di hadapan Allah, how do you know Dia ada? Can you hear Him? Nah ternyata ini butuh praktek saudara-saudara. Practice makes permanent. Kalau kita praktek terus, lama-lama jadi permanen. Nah, untuk itu saya mesti kenal diri saya. Dan melalui proses pengenalan bagaimana bisa mendengar orang lain, I need to hear me. Saya butuh mendengar saya. Waktu saya berdiam diri di hadapan Tuhan, Mazmur 37 ayat 7. Menantikan Tuhan, saya dengar diri saya. Saya perkenalkan pada Anda, my middle name is Miss Distraction. Nama tengah saya adalah Miss Gangguan. Kalau ada Apostle Indri, kalau ada Ibu Indri, saya langsung semua situasi rapat jadi kacau, jadi tegang. Karena saya menambah ketegangan. Karena saya distracting people, lagi mikir di donder. Sama segala macam ide dan pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri gak bisa jawab. So I'm a distractor. Karena pikiran saya full of distraction. Kemudian saya punya nama panggilan. My nickname is the multitasking pastor. Gembala yang multitasking. Ternyata otak kita manusia secara medis telah dibuktikan tidak diciptakan Tuhan untuk melakukan segala macam perkara dalam satu waktu yang sama di spread. Kalau bahasa pengusahanya, you cannot spread too thin. Nah, saya pikir saya jagoan neon gitu loh. Ada handphone 3 di tangan saya, ada iPad, ada telepon, everything bisa berdering, kontak WhatsApp, kontak email, kontak chat line, everything at one go. And saya bisa kuasai semua. No, saya bisa ternyata faktanya menjadi gila. Dan bikin orang semua yang rapat sama saya ikut gila, saudara. Akibatnya rapat 2-3 jam tidak ada hasil. Yang ada hanya stres.
So saya menjadi Miss Pastor Stressor. Gembala yang membuat stres jemaatnya. Nah, ini penemuan saya akan diri saya. What about you? Oke, ini bagus sekali untuk nemu diri kita. Because why? Di Matius 7 dikatakan ayat 1, 2, 3, jangan kau menghakimi. Supaya kau tidak dihakimi. Kenapa kok kau mau balok di mata orang disingkirkan? Oh, selumbar ada di matamu. You know, kita semua ini lahir baru dalam kondisi jiwanya rusak karena dosa. Makanya Yesus namanya juru selamat jiwa kita. So setelah lahir baru, then the work of salvation began. Pekerjaan keselamatan jiwa baru dimulai. So kita semua ini di tengah-tengah proses penyelamatan, pemulihan jiwa kita. Nobody is there yet. Tidak ada satu orang yang sudah menangkap, sudah arrive. Kalau Paulus katakan di Filipi 3. I don't count myself as have arrived. Aku gak nganggap diriku udah nyampe. No. One thing I do, I forget things that are behind. Saya lupakan yang di belakangku. Nah, saya bertanya akan diri saya, am I fully present or distracted when I'm with you? When I'm with people? Apalagi namanya gembala ya, Pak Erwin. Kita suka diuber-uber karena jemaat itu panik, stres karena adanya meninggal mendadak atau keuangan yang tekor diuber sama dianiaya, ditekan sama debt collector, hutang kiri kanan, tutup lubang, gali lubang, anak gak bisa makan atau gak bisa bayar uang sekolah. Kita surrounded by people with that kind of complaint. Now, kalau kita gak bisa dengar suara Tuhan, diasumsikan pasti dengar Tuhan. Tidak, itu hanya gelar, urapan yang Tuhan berikan pada kita waktu melayani. Tetapi saya juga manusia, untuk saya bisa mendapat mengenakan gelar itu dan dipercaya Tuhan, saya mesti melatih diri mendengar suara Tuhan. Nah, saya baru tahu sejak 2015 saya punya partner kerja untuk membangun kembali gereja kami dari reruntuhan. Partner saya itu Panglima Jenderal Sergap, saudara, tegas, kuat. Itu kayak lagu 17 Agustus, 17 Agustus tahun 45, kita maju, gitu kayak gitu. So kalau kita rapat, muka dia itu dari senyum gubrak gitu, tiba-tiba dia berubah, mukanya menjadi kayak pahlawan Jenderal Sudirman pakai coat, pakai topi yang pakai cap, pakai dasi merah putih, pakai bambu runcing, Boom! Are you fully present? Anda ini sepenuhnya hadir nggak? Wih, kata fully present aja kata kekinian buat saya. Baru juga buat saya, belum pernah dengar saya. Fully present, I say, isn't my body here? Kepala, pundak, lutut, kaki is here. I mean, what do you want more, Ternyata saya distracted in my focus. Badan ada di depan. Ternyata pikirannya cabang 10. Makanya dia ngomong apa? I tidak dengar. Am I loving or am I judging? Saya ini orang yang mengasihi atau orang yang menghakimi? Malah dia tegur, buat saya tuh are you fully present jadi kategoran. Saya jawab balik, jadi saya judging. Bukannya cooperating, malah judging. Terus saya bertanya, my goodness, sekarang saya punya partner kerja yang erat sekali, dekat dengan saya. Orang yang akan meneruskan tongkat estafet pelayanan gereja kami. Am I open for change? Saya mesti berubah. Pertanyaannya, Indri Gautama, apakah engkau siap untuk berubah? Apakah engkau terbuka untuk berubah? Satu hamba Tuhan yang menjadi guru saya untuk belajar, melatih saya untuk berdiam, untuk mendengar Tuhan, supaya kenal Tuhan, dari Mazmur 46 ayat 11, namanya Father Thomas Keating. Dia berkata, many people want to attend transformation seminar. Orang banyak mau datang hadir di seminar transformasi. Tetapi mereka tidak mau berubah. Kalau itu seperti itu. Dia ngomong itu kalem, datar, senyum. Gak ada gejolak-gejolak, emosinya untuk ngomong. Dan kalau begitu, I think I better give your money back.
Because if you attend the seminar for transformation, that requires you to be open for change and to be willing to change. Jadi kalau nggak mau berubah dan menghadiri seminar transformasi, mendingan uangnya dikembalikan saja. Alias kita orang gila, saudara-saudara, mengharapkan perubahan tapi tidak mau berubah. So, we don't want to build insanity in the body of Christ. Kita mau selamatkan, sembuhkan orang-orang yang tidak waras menjadi waras dalam Tuhan. Right? Itu perkataan Einstein actually. If you keep on doing the same thing, expecting a different result, you are insane. Anda adalah orang yang gila kalau mengharapkan sesuatu yang berbeda tapi melakukan yang sama terus. Einstein. So, saya mau perkenalkan pada Anda semua hari ini. The only constant thing in life is change. Satu-satunya faktor yang permanen dan terus konstan dari abad ke abad, dari dekade ke dekade, namanya change. Jadi tidak ada orang yang gak berubah. In this season, if you don't change by learning about you, and unlearning that is wrong, and relearning the ways of God, the ways of faith, mempelajari jalan-jalannya iman, you will be not surviving, thriving, akan melejit terbang tinggi bagai Raja Wali. So I would like to give to you the thing that God spoke to me, yang membawa saya open to change and surrender to change. Saya nyerah untuk berubah. Saya ambil dari The Passion Translation Bible, dari kehidupan Martha dan Maria. Nah, ayat 38 sampai 42 Lukas 10. Ini adalah cara Tuhan mendidik kita untuk menjadi pengikut Kristus. Seperti Yesus diubahkan serupa Kristus. Ini kita menjadi bejana anggur barunya Tuhan. When we walk in the fear of the Lord, bearing the fruit of the Spirit. Kita berjalan dalam takut akan Allah karena itu awal hikmat. Sehingga kita membawa buah-buah dari Roh Kudus, yaitu kasih. Dan semua yang ke-8 lainnya. 9 buah roh. To do that, Anda butuh menjadi kantung anggur barunya Tuhan. Dan di Lukas 10 ayat 38, saya pakai bahasa Inggris tapi saya terjemahkan. As Jesus and the disciple continued on their journey, they came to a village where a woman welcomed Jesus into her home. Ada wanita, Yesus pergi ke Betania, ini suatu desa miskin, dan ada wanita yang menyambut dia ke rumahnya. Menyambut ya, welcome. Her name was Martha. Namanya Martha. And she had a sister named Mary. Mary sat down attentively. Semenjak saya ditegur, are you wholly, fully present? Saya nangkep kata attentively. So saya lingkarin kata attentively ini. Before the master, absorbing every revelation he shared. Mary duduk di kaki Yesus penuh perhatian. Di hadapan tuannya meresap semua. Menyedot semua pewahyuan yang Yesus bagikan. Oke, dan ayat berikutnya. Yesus berkata, Anda bisa buka Alkitab bahasa Indonesianya sambil Anda lihat. Oke. But Martha, ayat 40, but Martha became exasperated. Exasperated. Ini namanya di atas frustration. Ini rasanya putus asa, di atas putus asa. Udah mau pedot kali tali uratnya, sarafnya tuh. Okay. So, Martha became exasperated. Anda tahu kan kalau orang frustasi kan marah. Okay. By finishing the numerous household chores, dengan menyelesaikan semua tugas-tugas rumah tangga itu in preparation for her guests, dalam persiapan untuk menyambut tamu-tamunya. Tamunya bukan satu orang loh, Bapak Ibu sekalian, ratusan. Karena di mana ada Yesus, ada 12 rasulnya. Situ aja udah 13 pria tuh. Ini badannya gede-gede kan? Anda ingat Petrus kalau lari pelan waktu kejar ke kuburannya Yesus di miliknya Yusuf Arimatea, kan dia yang lambat tuh. Because he's big, that guy. Okay. 12 laki-laki seperti itu.
menyertai Yesus. Plus ratusan orang dari kampung itu ngumpul, namanya ya desa kok. So nggak mungkin dong makanannya cuma satu mangkok super mie. Nggak mungkin. Orang Yahudi nggak makan super mie in the first place anyway. Okay, now dia mempersiapkan, and she interrupted Jesus and said, dan dia ganggu loh, dia interupsi loh Yesus. Oke, bayangin orang lagi fully present, terus diganggu. Wah tuh antara harakiri bunuh diri sama hidup tuh. Oke, kalau ngomongnya tepat hidup. Kalau salah ngomong, siap-siap digantung kau. Lord, don't you think it's unfair that my sister left me to do all the work by myself? Tuhan, ini kan gak adil dong kalau saudariku Maria meninggalkan aku sendiri untuk menyelesaikan semua pekerjaan ini sendiri. You should tell her to get up and help me. Kau mestinya kasih tahu dia untuk berdiri dan bantu aku. Saudara-saudara sekalian, yang dimarahin siapa? Tamu yang diundang. Marta udah lupa diri, gak sadar diri. Si totally out of herself, man. Dia udah lupa tujuan Yesus ada di rumahnya buat apa. Dia yang ngundang. Did Jesus ask to be fed? Emangnya Yesus minta dikasih makan? And lihat jawaban Yesus. Isn't this a big... Ini buat saya tusukan lembing ke hati saya loh. Karena Marta itu indri utama. Lihat. The Lord answered her. Tuhan menjawab dia. Martha. My beloved Martha. Oh Martha. Kekasihku Martha. Jangan bilang Yesus gak cinta Martha loh. Oh Yesus mengasihi sesama kita. Tidak pandang bulu. Hanya karena kita berbuat kesalahan gak berarti kita dibenci. You just make a mistake. And He loved you enough to tell you the truth. And Yesus mencintai Anda begitu rupa sampai Dia kasih tahu salahnya di mana. Okay? Martha, my beloved Martha, why are you upset and troubled? Kenapa kok gue marah dan gelisah kayak gini buat apa? So, nomor 1, Yesus menunjukkan kondisi emosinya Martha. Ngamuk, marah, dan gelisah. Dan kepikiran yang gak penting-penting. Pulled away by all these many distractions. Kok keseret dengan segini banyak gangguan-gangguan ini buat apa? Are they really that important? Aduh, buat saya ini a step in my heart, man. Emangnya semua ini penting? Apa yang Martha anggap penting? Yesus bilang, enggak penting Martha. Bukan buat Yesusnya loh, buat Martanya. If you know who Jesus is, kalau kau tahu siapa Yesus. Mary has discovered, Mary menemukan. Kita punya gereja punya tagline, rediscovering the true you. Develop it, celebrate it. Discovery itu penemuan. Yang namanya penemuan itu kayak orang, kayak arkeologis sedang mengekskavasi suatu daerah yang lapis-lapisannya itu terdiri dari berbagai macam generasi, berbagai macam budaya, berbagai macam keturunan pendidikan sepanjang sejarah. So lapisannya itu macam-macam unsurnya. Just like our life. Kita ini adalah timbunan dari macam-macam pengalaman yang kita alami. Pergantian budaya, pergantian usia, pergantian age group, pergantian masa-masa hidup, pendidikan, perkenalan, kota-kota yang kita kunjungi, pendidikan. We are a history in ourselves, you know. Nah, Roh Kudus akan bisa mengekskavasi sebagai arkeologis ilahinya Tuhan. Supaya layer upon layer kita bisa melihat siapa kita. Akibatnya ujung-ujungnya bisa bertemu dengan Allah. Di batu cadas daripada kehidupan emosi kita, di jiwa kita. Only Holy Spirit can do that. So Martha lagi dibawa ke situ tuh. Dia lagi dikasih tahu. Jiwamu tuh kayak begitu kondisinya. Tapi kalau Maria menemukan the one thing. Kalau saya jadi Anda, lingkari kata the one thing. Satu hal. Lingkari dua kata itu. Kasih stabilo. Most important by choosing to sit at my feet. Maria menemukan. So it takes time. Something Maria sudah lakukan. Yang membuat dia menemukan ini. The one thing. Yang di perspektif Tuhan
is the right thing. Jadi di sini kita punya seeing, di realign sama Tuhan. Perspektif kita sama Tuhan sama nggak? Nah, Maria nemu persamaan pandangan. The one thing most important by choosing to sit at my feet. Titik. Baca berikutnya. She is undistracted. Dia sedang tak tergeming, tak terkacaukan, tak terbingungkan, tak terganggu. Waduh, Miss tak terganggu namanya. Maria, Miss tak terganggu. Semoga nama-nama Anda yang Maria hari ini namanya Miss tak terganggu. Undistracted lady. And I won't take this privilege from her. Saya gak akan ngambil kehormatan ini dari dia. So this one thing kata Yesus, diajarin kan? Dia kan duduk di kaki Yesus, mengabsorpsi, menyedot semua yang pewahyuan yang Tuhan berikan. Dia hari itu dia sudah menemukan satu hal yang perlu, kalau bahasa Indonesianya, one thing needful, satu hal yang perlu, bukan mutlak harus, tapi perlu, graciously perlu. Dan ini adalah kehormatan yang tak terambil. Saya ngerti kenapa dibilang perlu. Okay, there will be another revelation dari Matius 6 ayat 6. Okay. Doa itu ke tempat tersembunyi. I know sekarang kenapa Yesus mengundang kita to a room, a private room, atau namanya Oswald Chamber berkata gini, to a private chamber, di mana dia akan vulnerable to the secret of his life, di mana dia akan bukakan rahasia hidupnya dia. If you go to the private chamber, you will meet God in the private chamber. And you will be rewarded. Itu ada di Mazmur 25 ayat 4. Bahwa dia akan sikapkan semua perjanjian rahasia di tempat rahasia tersembunyi. Ini kehidupan intim, pertemanan keintiman begitu rupa. And Jesus invite you if you are willing. Kembali ke Lukas 10 ini, Yesus mengundang Marta dari hidup dengan Tuhan dari outer ring luar, di mana dia sibuk hanya melakukan pekerjaan untuk Tuhan, diundang masuk melalui penemuan satu hal yang Maria dapati sebagai suatu kehormatan, karena kesukaannya duduk di kaki Tuhannya, attentively, paying attention. Maria memiliki hidup yang attentive. Hidupnya tuh sangat attentive. Saya baru belajar dari Maria. Karena saya praktek, bukan karena teori, bukan karena baca Alkitab. I do this and I have the book for you untuk praktek ini. I've been doing it sejak 2016 sampai sekarang. Makanya masuk ke krisis pandemi, di tengah pemimpin-pemimpin muda kami beranjak bereaksi, berespon, saling timbal balik, tukar pikiran, brainstorming, crying to God. Saya bisa diam. Saya nggak pegang kendali lagi. I'll let God kendalikan semuanya. Dan mengizinkan generasi muda kami belajar menyerahkan kendali mereka ke Tuhan. And join partner dengan Tuhan. Berjalan in step with God. Galatia 5 ayat 25 dari NIV. Walk in step with the Holy Spirit. Mereka lagi belajar berjalan selangkah, setahap, sederap dengan Roh Kudus. That means mereka berjalan di samping Roh Kudus supaya bisa derapannya sama, gedenya langkahnya sama. That means mereka tahu pikirannya Tuhan. Saya kagum dengan 1 Korintus 2 ayat 16, Tidakkah kau tahu kita memiliki pikiran Kristus? How do you do that? By walking in step with God. So you know the mind of Christ. Strateginya, thinking patternnya, red dotnya itu apa aja, titik-titik merahnya, nyambungnya gimana. And that's a privilege yang kita diberikan oleh Tuhan. So by doing this, saya mengajak Anda untuk mengerti bahwa waktu saya latihan ini dengan Tuhan, kayak Maria, duduk di kakinya, attentively. Kalau orang attentive tuh nggak multitasking, otaknya nggak nyebar 10. Handphone semua disimpan di ruang locker room atau masuk berangkas. Saya jamin posisi Maria, tidak mungkin Maria akan jawab telepon. Gak mungkin Maria akan angkat telepon, karena ada di berangkas. Anda mau bayar harga seperti itu?
Come on, it's cheap. It is tough di dunia digital saat ini. Kita dipaksa satu ekstrim masuk ke dunia digital hidupnya sehari-hari. Everybody is in Zoom. Mau leadership meeting, mau ibadah hari Minggu, mau cell meeting, semuanya on Zoom. Mau seminar, Zoominar semuanya. We are forced to go into this kind of mode. But at the same time, Tuhan mengundang Anda. If you're willing, Tuhan mengundang Anda. Come, ke Matius 6 ayat 6 katakan, yuk tutup pintumu ke tempat tersembunyi karena Bapakmu di tempat tersembunyi. Melihat engkau di tempat tersembunyi dan akan memberi upah pada Anda. Apakah Anda bisa tetap melakukan dan menerima undangan Tuhan bersamaan menyambut sapa sambut digital itu? Apakah tetap Anda juga bisa menyambut undangan Tuhan? It's an invitation. Saya baru belajar bahwa Matius 6 ayat 6 is just an invitation. Itu bukan pukul palu yang keras kayak Indri Gotama dulu. Tapi it's an invitation. Makanya undangan itu bagus-bagus cetakannya ya. Gak ada undangan gambarnya palu. Ketok palu tuh gak ada. Orang personality merah kayak saya suka ketuk palu saudara-saudara. But it's an invitation, it's up to you. Pakailah kehendak bebas Anda untuk terima undangan Tuhan Yesus. Anda kenal Tuhan dari ring luar. Sekarang dibilang, yuk masuk ke tempat dalam yuk. Masuk ke tempat tersembunyi. In the secret place of the Most High God. Bukankah Mazmur 91 ayat 1 bahasa Inggrisnya gitu? He that dwelleth in the secret place of the Most High God. Itu Matius 6 ayat 6. But if you don't want to accept this invitation, kalau engkau gak mau terima undangan ini, you know what's happening? Yesus berkata gini, well it's okay, I'll wait for you 10 years from now. 10 tahun dari sekarang juga gak apa-apa aku undang. Aku tunggu. I'll be here, I'll be waiting for you. Terserah Anda. But you know what? That 10 years time, Anda akan semakin terseret dengan sistem dunia, dengan nilai dunia. Anda semakin jauh, semakin dingin dengan Tuhan. So to build, Matius 6 ayat 6 sebetulnya apa sih? Undangan bangun hubungan. Saya dengan rekan kerja saya, penerus saya, kayak deputy senior pastor saya, tongkat estafet saya udah kasih ke dia. You know, dari teman kerja, dari staff kantor menjadi teman kerja, my God. Dari gunung berapi sampai gunung kidul, sampai gunung sinabung meledak, sampai menjadi lava yang menyuburkan lembah. Itu terjadi, saudara-saudara. It's beautiful. But you just have to embrace yourself, you know. Brace yourself. Kayak Gigi pakai itu di behel. Brace yourself, just don't talk too much, you know. Kita will go through that process, you know. So saya mau konklusikan seperti ini. Okay? Di dalam kehidupan kayak Maria, Tuhan ngundang kita seperti Maria. And that's the secret place of the Most High God. Itu open to everybody. Saya berdoa jemaat Batam, Pak Erwin Wijaya dan keluarga dan istri yang tercantik dan anak-anak mau menerima undangan ini. This is the time. Okay? Dimana kita bawa anggur barunya Tuhan. The joy of the Lord di tengah pandemi. Ucap syukur pada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 20, ayat 16 sampai 18 menjadi kehidupan kita. Rejoice in the Lord always. Yeah, and I say again, rejoice. Okay? Jangan anggap sepele nubuatan Tuhan. Okay? Dan lakukan yang baik, jangan yang jahat. Karena harinya Tuhan sudah dekat. Now, kita nyambut sebagai anak Tuhan semakin sukacita, bukan ketakutan. Because we are near Him. Okay? So it's an invitation, musim pandemi ini. It's an invitation to be closer to God. Kenapa kok kita mesti berdiam? So we know Him, supaya kita kenal Dia. How do we know Him? By listening to Him. Kita kenal Dia dengan mengenal suaranya. And when we hear somebody loving, talking to us, kalau ada orang yang sayang sama kita, bicara sama kita, what is pertanyaan pertama yang cocok itu apa? How do you feel waktu dengar suaranya? Betul? So, saya baru belajar ya. Sebagai pemimpin, saya ini mesti jadi pendengar yang baik bagi semua leader-leader masa depan kita. Saya nggak hidup selamanya, saudara, secara badani. Secara roh selamanya kekal. Because I choose melakukan Matius 6 ayat 6.
yang namanya solitude and silence. Berdiam di tempat sunyi bersama Tuhan, mendengar Tuhan untuk mengenal Dia. Ternyata saya pelajari di dunia sekular, di dunia business, management, great leader is a great listener. Pemimpin yang besar, pemimpin yang luar biasa, pendengar yang luar biasa. What is wrong with us leader? Kenapa kok ada shortage of leadership di gereja? Kenapa kok ada kekurangan kepemimpinan di gereja? Kenapa pengembangan itu berat? Because typical leader kayak saya, yang tipe alpha personality-nya, atau merah, atau kolerik, tim saya berkata, kami belum pernah sadar, baru sekarang di 2015, kita baru tahu kalau pemimpin kita, pendiri kita adalah kolerik Paul, seperti pengemudi bajai merah yang bisa belok ke kiri ke kanan, berubah haluan tanpa kasih tahu, dan kita mesti ikut aja tanpa pengertian, dan membuat chaotic situation. I repent from that. Saya bertobat dari itu because of this statement. Great leader is a great listener. Anda mau tahu nggak? Berapa dari Anda ngaku sekarang? Jujur ya, jujur-jujuran ya hari ini ya. Bahwa kalau Anda doa, Anda suka males karena sudah frustrasi. Do you know kenapa Anda frustrasi kalau suruh doa? Kenapa? Karena nggak denger apa-apa. Anda nggak ada suara, nggak ada rasa merinding, nggak ada rasa hangat, nothing. You know why? Because you don't know how to listen His voice. Anda nggak tahu bagaimana belajar mendengar suaranya. Frekuensi kerjaan, frekuensi urusan dagang, frekuensi keluargamu, frekuensi anak-anak, itu udah biasa Anda dengar. Si ini cerewet nih, si ini kalau ngomong cerewet, di sini cengeng nih. Bini gue kalau ngomong bentak-bentak nih. Nah, tapi frekuensi suara Tuhan udah kenal belum? Anda butuh praktek. Seperti Maria. By doing that, sebagai penutup, Anda akan diakui Tuhan sebagai murid-muridnya. Ini ayat yang terakhir saya mau bagikan pada Anda. Supaya Batam is ready sebagai jemaat mempelai Kristus menjadi tipe kualitas yang Tuhan mau. Satu hal saya diakui sebagai hamba Tuhan oleh Anda semua. Satu hal Anda diakui teman-teman di gereja, ini murid Kristus. Tapi saya mau tanya, apakah Anda diakui Tuhan sebagai muridnya? Diakui Tuhan beda loh sama diakui orang loh. Nah untuk ini saya mau berdoa dengan ayat ini. Dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Apa isinya? Aduh saya nangis. Karena ini diberikan di hari terakhir di ruang atas perjamuan suci terakhir. Jangan guyon-guyon ya dengan foto bersama sama Yesus di dinner, supper time. No, that's not foto bersama my dear. It's the most dramatic, the most touching, saat yang paling momentous, yang paling menyentuh bagi kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pesan Tuhan di saat ini, love people well by listening well, because great leader is a great listener. Then people will know you truly love God. Anda gak usah bilang Anda cinta Tuhan if you don't love your brother and sister. If you love your brother and sister, surely you will love God. Itu seperti satu koin dengan dua sisi. Kita berdoa saudara. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa agar firman-Mu ini berbicara ke dalam kedalaman hati nurani kami. Roh Kudus Kau yang tinggal diam di dalam jiwa kami. Lakukan ekskavasi ini. Kaulah arkeologis ilahinya Allah. Kau yang bisa membuka semua tumpukan-tumpukan, kehancuran-kehancuran, dosa, pola-pola pikir salah, maupun yang bagus, tertimbun satu sama lain. Dari masa ke masa, dari budaya ke budaya, generasi ke generasi.
turun-temurun dari 3 generasi keluarga kami masing-masing. Yang membuat kami dari kebiasaan-kebiasaan yang kami wariskan di keluarga kami, membuat kami susah bergaul dengan Tuhan, susah kenal Tuhan. Karena kami dengar orang yang tidak dapat kasih sayang orang tuanya di rumah, susah percaya Allah tuh sayang mengasihi kita. Aku berdoa biar melalui firman seperti Maria, attentively duduk di kaki Yesus, absorbing pewahyuan dari Yesus, yang adalah privilege, kehormatan yang Tuhan berikan pada dia. Kita sambut sehingga kita bisa hidup di dunia Marta dengan jiwa seperti Maria. Aku minta ini terjadi bagi jiwa-jiwa di Batam, Tuhan. Di jemaat GBI House of Glory Windsor. Aku berkati jemaat ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya mau perkenalkan bahan-bahan yang akan menolong Anda semua bisa meresapi dan belajar bagaimana menjadi great leader yang great listener. Because great listener means great lover. And please, ada buku-buku yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Namanya Emotionally Healthy Spirituality dari Peter Scazzero. Ini buku pegangan saya, spiritual director saya. Kemudian yang diteguhkan oleh seorang saudari namanya Ruth Haley Barton. Ini mereka semua hamba Tuhan top, jago semuanya. Tapi mereka capek, frustrasi, letih seperti Marta. And they turn their life, mengalami revolusi, menjadi jiwa Maria di tengah dunianya Marta. Ruth Haley Barton, bukunya Invitation to Solitude and Silence. Bahasa Indonesianya namanya Invitation to Rest. Okay? And satu lagi, Invitation to Retreat. Invitation to Retreat atau Invitation to Rest. Retreat di sini beda sama retreat. Get the book, toko buku kami bisa bantu Anda semua. Dari Jakarta, dari Pastor Indigo Tama dan seluruh kepemimpinan jemaat kami dari gereja generasi apostolik. Pastor Erwin, we love you all. You're always in our heart. Anda bersyukur punya gembala yang hatinya manis sebagai gembalanya Tuhan. Tuhan berkati, sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.